Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali ini kita akan membahas tentang BTS yang kemarin. Jadi saya harap kalian nanti mempelajari ini supaya nanti waktu pas kalian bisa memperoleh nilai yang baik. Karena untuk pas besok pekan akhir semester itu soalnya akan saya ambilkan dari semuanya ini saya ambilkan dari BTS ini, sama ketambahan materi coloring dan font size di HTML. Jadi ini ketambahan sama materi itu. Jadi yang kalian pelajari nanti adalah soal-soal ini sama video yang akan Bapak kirim di WA grup kalian. Untuk video-video yang kemarin yang berhubungan dengan soal-soal ini, Bapak harap kalian pelajari atau putar berulang-ulang, karena meskipun soalnya nanti sama seperti ini cuma tidak sama persis. Jadi ada beberapa bagian yang Bapak rubah. Jadi misalkan untuk bilangan biner nanti tetap akan keluar, cuma nilainya nanti tidak 139, 192 tidak akan Bapak rubah untuk nilainya. Terus untuk contoh sintak penulisan program, terus untuk coding juga akan keluar persis seperti ini, cuma nanti bedanya di ada pertanyaan-pertanyaannya nanti, terus untuk bagian-bagiannya nanti ada yang Bapak rubah sedikit. Jadi saya harap kalian nanti mempelajari soal ini plus video-video yang telah Bapak bagikan kepada kalian. Nah, kita akan mulai untuk membahas soalnya. Jadi yang pertama, jadi dapat tugas dari sekolah untuk membuat karya tulis. Ketika mau mencetak, printernya bermasalah. Kerusakan yang terjadi terletak di, jadi di sini ada hardware, software, brandware, pengguna sama kelistrikan. Kamu deteksi dulu kerusakan itu terjadi di mana. Kalau dilihat dari kasus ini, yang terjadi itu ada di printernya. Jadi printernya bermasalah. Nah, untuk printer itu masuk mana? Hardware, software, brandware, apa kelistrikan, apa pengguna. Kalian perlu tahu bahwa hardware itu adalah perangkat keras komputer, software adalah perangkat lunak, brandware adalah pengguna komputer atau manusianya. Hardware atau perangkat keras itu macam-macam. Jadi bagian dari komponen komputer yang bisa dilihat, dirasakan, dipegang, itu namanya hardware. Contohnya monitor, terus keyboard, mouse, terus CPU, prosesor, itu adalah komponen komputer yang bisa kita pegang atau dilihat juga. Kalau software itu adalah komponen dari sebuah komputer yang hanya bisa dilihat, dinikmati manfaatnya, cuma tidak bisa dipegang. Contohnya apa? Contohnya sistem operasi Windows, Linux, terus Unix, iPhone, iOS, bukan iPhone ya, iOS, terus Mac OS, itu hanya bisa dilihat sama dinikmati manfaatnya. Kalau kita pegang tidak bisa. Bagaimana kita bisa memegang sebuah software atau perangkat lunak? Contohnya juga antivirus, terus program aplikasi Word, Excel, itu tidak bisa dipegang, itu namanya software. Kalau brandware, pengguna, itu ya manusianya. Jadi printer itu termasuk barang yang mana? Hardware, software, apa brandware? Ya betul. Untuk printer itu adalah hardware atau perangkat keras. Nomor 2, Salimah sedang mendengarkan pengajian di YouTube. Tiba-tiba komputernya terserang virus sehingga Salimah tidak bisa melanjutkan mendengarkan pengajian. Masalah yang terjadi terletak pada, jadi ini kalau diserang virus itu berarti apanya? Hardware apa softwarenya? Iya, kalau terserang virus itu software komputer, karena virus komputer tidak akan menyerang hardware. Nomor 3, Hasan mendapat tugas dari perusahaan untuk mengantisipasi serangan hacker ke server perusahaan. Apa yang harus dibuat oleh Hasan? Jadi untuk mengantisipasi hacker ke server, apa yang dibuat Hasan? Buat program aplikasi, sistem operasi, website, game, atau MS Word. Ya, yang dibuat oleh Hasan adalah program aplikasi. Jadi program aplikasi itu adalah sebuah software yang digunakan untuk keperluan tertentu, macam-macam. Jadi kalau untuk keperluan game ada program aplikasi game, untuk keperluan dengar musik ada program aplikasi
macam-macam sekarang, ada langsung di YouTube, ada Windows Media Player kalau di komputer atau PC itu programnya. Kalau mau mengetik surat, maka ada program aplikasi namanya Microsoft Word. Nah, untuk menangkal serangan hacker atau mengantisipasi, maka Hasan akan buat sebuah software yang berupa program aplikasi, yaitu antivirus gitu. Jadi program aplikasi. Kalau sistem operasi itu rumahnya, yaitu seperti Windows, Linux, DOS gitu. Nomor 4, untuk memprogram sebuah robot atau mesin-mesin industri, bahasa pemrograman yang cocok untuk menggunakan bahasa pemrograman. Nah, jadi ini yang digunakan adalah bahasa mesin. Bahasa itu ada 3, bahasa tingkat rendah, bahasa tingkat tinggi, dan bahasa tingkat menengah. Kalau bahasa tingkat rendah disebut juga dengan bahasa mesin, di mana bahasa itu tidak bisa sulit difahami oleh manusia, karena bahasa mesin itu kenalnya hanya 2, yaitu 0 dan 1, mati dan hidup. Jadi mesin seperti komputer kenalnya 2, yaitu hidup dan mati. Maksudnya seperti apa? Jadi prosesor dari sebuah komputer itu mengatur sinyal listrik yang masuk, itu kadang hidup kadang mati. Jadi sinyal yang diberikan oleh prosesor itu diatur oleh prosesor, itu kadang hidup kadang mati. Jadi kalau mati itu sinyalnya 0, kalau hidup sinyalnya 1. Dari 0 1 itu nanti bisa membuat sebuah program aplikasi sistem operasi yang canggih seperti sekarang ini. Nah, untuk pembahasan ini nanti hubungannya dengan bilangan biner. Nah, untuk itu bahasa tingkat rendah. Kalau bahasa tingkat menengah sama bahasa tingkat tinggi itu sama. Jadi bahasanya sudah bisa dipahami oleh manusia. Cuma perbedaannya, kalau bahasa tingkat menengah itu untuk register memorinya itu kita masih mengatur sendiri. Jadi untuk register memorinya kita ngatur sendiri untuk bahasa tingkat menengah. Sedangkan untuk bahasa tingkat tinggi, register memorinya itu sudah diatur oleh komputer secara otomatis. Bedanya itu, untuk bahasanya sama-sama sudah dimengerti. Nah, untuk bahasa mesin atau bahasa robot ini, maka yang digunakan adalah bahasa tingkat rendah. Itu bahasa mesin. Nomor 5, untuk membuat sebuah website diperlukan bahasa pemrograman. Nah, website yang kalian pelajari itu ada head, ada title, ada begin, ada end. Kira-kira bahasanya tingkat apa itu? Merendah, tinggi, apa menengah? Iya, kalau bahasa HTML membuat web itu sudah bahasa tingkat tinggi, karena kita tinggal membuat kode HTML-nya tanpa mengatur register memori, dan bahasanya bisa dimengerti oleh kita, maka itu dinamakan bahasa tingkat tinggi. Nomor 6, begin end contoh sintak penulisan program di atas termasuk dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi yang jelas. Bahasa pemrograman yang perintahnya mudah dipahami oleh manusia atau user friendly, tetapi berbeda dengan pada pengaturan register dan memorinya, yaitu manual dan otomatis disetting oleh komputer itu sendiri, seperti yang saya bilang tadi. Kalimat di atas adalah perbedaan antara bahasa pemrograman apa? Iya, tingkat menengah dan tingkat tinggi. Nomor 8, bilangan biner atau bilangan yang bisa dimengerti oleh mesin dari angka 254. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi kalau mesin itu hanya ngertinya 0101, kalau manusia ngertinya banyak, bisa 254, 294, aku, saya, kamu. Itu bisa. Tapi kalau mesin hanya tahu 1 dan 0. Jadi bilangan 254 yang kita pahami itu bisa dipahami oleh mesin jika itu menjadi bentuk biner atau bentuk 0 1. Nah, untuk soal ini bagaimanakah cara merubah bilangan yang kita dipahami oleh manusia, yaitu 254, itu menjadi berapa supaya nanti bisa dipahami oleh mesin? Maka akan kita hitung. Cara hitungnya seperti ini. Jadi ini 254 dibagi 2. Bagi 2 itu ada 127. Sisa 0.
127 kali 2 kan 254. Jadi sisanya 0, nggak ada sisanya. Bagi 2, 127 bagi 2, 63. 63 kali 2 kan 126, nah sisa 1. Bagi 2, 31. 31 kali 2 kan 62. 62 sisa 1, berarti ini 63. Bagi 2 ada 15, sisa 1. Bagi 2, 7. 7 sisa 1. Bagi 2, 3 sisa 1. Bagi 2, 1 sisa 1. Nah, ini 1 sisa 1. Bacanya dari bawah ke atas, jadi dihitung satunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. Ada nggak jawabannya ini? 1, 1, 1, 1, 1, 0? Iya, jawabannya adalah B ini. Jadi angka 254 itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa mesin atau prosesor akan menampilkan sinyal seperti apa supaya komputer paham atau mesin paham bahwa itu 254. Maka yang dikeluarkan oleh prosesor sinyalnya adalah hidup sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi hidup sebanyak 7 kali, baru mati 1 kali. Maka komputer atau mesin itu membaca bahwa itu adalah 254 dari sinyal itu. Berarti jawabannya adalah B. Nomor 9, bilangan biner atau bilangan yang bisa dimengerti oleh mesin angka sampai 92. Nama caranya akan kita cari seperti tadi. 192 dibagi 2. Ini 96, sisa 0. Bagi 2, 48, sisa 0. Bagi 2, 24, sisa 0. Bagi 2, 12, sisa 0. Bagi 2, 6, sisa 0. Bagi 2, 0 ini ya, 0, 0. 3 sisa 0. Bagi 2, 1 sisa 1. 1 dari bawah ke atas ya nulisnya. 1 nolnya 0 lupat monem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada enggak? 1 nolnya 6. 1 0 lupat monem. Iya, jawabannya adalah ini, yang C. Lanjut nomor 10, bilangan biner atau bilangan yang bisa dimengerti oleh mesin angka 139. Oke, kita hitung lagi. 139 bagi 2, 69. Maaf. 1 bagi 2, 60. 65, 130, 69, 138. Sisa 1 bagi 2, 3, 4 sisa 1 bagi 2, 17, sisa 0 bagi 2, 8 sisa 1 bagi 2, 4 sisa 0, 0 bagi 2, 2 sisa 0 bagi 2, 1 sisa 0. 1 0 1 0 1 1. 1 0 3 kali, 1 0 1 1. 1 0 3 kali, 1 0 1 1. Jawabannya yang A. Nomor 11, jika kalian mau memberi nama atau judul dari web kalian, maka penulisannya terdapat di bagian. Nah, untuk pembuatan judul itu ada di mana? Coba kita lihat dulu. Untuk yang A ini adalah doktipe, ini adalah deklarasi, dengan deklarasi. HTML ini awal pembukaan untuk membuat kode HTML-nya. HTML ini
sedangkan yang ini adalah penutupnya. Untuk yang ini title, ini adalah membuat belajar HTML itu adalah titelnya itu adalah membuat judulnya. Ini bodinya ada hello world, head bodinya seperti itu. Coba kita jawab. Maka yang terdapat di bagian bentuk nama. Nah, nama judul web tadi adalah yang B. Betul. Deklarasi pada pemrograman HTML terletak pada deklarasinya seperti yang bilang tadi, yaitu A. Di bawah ini termasuk dari struktur pemrograman HTML kecuali deklarasi, head, body, title, sign. Dalam penulisan pemrograman HTML untuk heading H1, H2, H3 akan berpengaruh pada ukuran huruf. Untuk membuat website kita harus mempunyai program aplikasi yaitu Sublime Text, Sans Script, Website Emulator, VirtualBox. Ya, Sublime Text Editor yang sudah kalian install di HP kalian. Di bawah ini penulisan program HTML untuk membuat paragraf adalah HTML yang atas itu HTML yang A ini adalah HTML pembuka sama penutup dari program HTML. Bagian end ada H1 ditutup H1, P ditutup P, title tutup title. H1 itu adalah heading, untuk headingnya. P itu untuk paragrafnya, title untuk judulnya. Berarti kalau yang ditanya adalah paragraf adalah yang D. Di bawah ini penulisan kode HTML untuk mengawali dan mengakhiri pembuatan program. Nah, yang mengawali dan mengakhiri tadi adalah A HTML itu. Nomor 18 untuk heading, maka sintak penulisan program HTML adalah heading sudah saya jelaskan tadi, yaitu C yang ada hanya. 19. Sintak penulisan untuk membuat judul website yang benar adalah judul title yang E. Terakhir, di bawah ini software yang harus dipunyai dalam pembuatan HTML kecuali Opera, Google Chrome, Sublime Text, Mozilla Text Editor. Untuk software yang perlu dipunyai untuk pembuatan HTML itu yang pertama pasti Sublime Text Editor yang digunakan untuk membuat HTML-nya. Dan yang kedua adalah browser yang digunakan untuk melihat hasilnya. Coba dilihat di sini browser macam-macam, ada Opera itu browser, Google Chrome juga browser, Mozilla juga browser, Sublime alat yang untuk membuat programnya. Jadi yang tidak dibutuhkan dalam pembuatan software HTML adalah Text Explorer. Coba di submit. Nah, kalau di submit nanti hasilnya 100. Nanti kalau ada warna merah di sini berarti itu yang salah.